Perkenalkan, nama saya Firda Azahra dari kelas 1A3 dengan nomor NIM 2150703071111020. Nama saya Nur Leoni Aisyah dari kelas 1A3 dengan NIM 215070307111021. Nama saya Angelika Cindy Kurnia Putri dari kelas 1A3 dengan NIM 215070307111022. Nama saya Aprilia Trisya Sabella dari kelas 1A3 dengan NIM 215070307111019. Perkenalkan, nama saya Adinda Salsabila Putri Kusuma dengan NIM 215070307111018. Di sini kami kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai plastid. Plastida adalah salah satu organel yang terdapat pada sel tumbuhan dan sangat berperan penting dalam proses fotosintesis. Plastida memiliki kromoplas yang mengandung klorofil dan disebut dengan kloroplas dan berperan dalam fotosintesis. Kromoplas merupakan plastida yang mengandung pigmen seperti karotin mengandung pigmen berwarna kuning, vicodinin mengandung pigmen berwarna biru, vicosantin mengandung pigmen berwarna kuning, dan vicoerythrin mengandung warna merah. Lalu yang terakhir adalah leukoplas, di mana leukoplas adalah plastida yang tidak berwarna. Leukoplas mengandung amilum yang disebut dengan amiloplas, dan yang mengandung amilum disebut amiloplas, sedangkan yang mengandung protein disebut proteinoplas. Plastida adalah kelompok penting organel seluler tumbuhan dan terdiri dari salah satu fitur utama yang membedakan sel tumbuhan dengan sel eukariotik lainnya. Plastida diperkirakan muncul sebagai akibat peristiwa endosimbiotik di mana prokariotik fotosintesis awal menginvasi inang eukariotik primitif. Selanjutnya, plastida telah berevolusi menjadi komponen penting untuk fungsi sel tumbuhan. Peran sentral plastida dalam biologi sel tumbuhan terutama berasal dari kemampuan kloroplas untuk memasok sel dengan karbon tetap dan energi sebagai hasil dari asimilasi karbon fotosintesis. Selain itu, bagian dari beberapa jalur metabolisme tanaman utama seperti biosintesis, lipid, dan metabolisme asam amino terjadi pada plastida. Semua plastida pada awalnya berasal dari plastida kecil yang tidak berdiferensiasi yang disebut proplastid yang ditemukan dalam pembelahan sel dalam meristem. Selama berdiferensiasi sel, proplastid berdiferensiasi menjadi jenis plastid tertentu sesuai dengan jenis di mana mereka berada. Plastida memiliki struktur umum yaitu memiliki membran dalam bentuk khusus yang dapat dibedakan menjadi beberapa bagian di antaranya yaitu yang pertama adalah kantung tilakoid yang di dalamnya mengandung klorofil. Kemudian yang kedua adalah grana yaitu tumpukan kantung tilakoid. Dan yang ketiga adalah tilakoid grana atau membran antar grana, yaitu membran yang menghubungkan antara grana satu dengan grana yang lainnya. Dan yang keempat adalah stroma, yaitu ruang antar lamela yang menghubungkan grana. Plastida memiliki kromoplas yang mengandung klorofil yang disebut dengan nama kloroplas. Kromoplas mengandung pigmen seperti karotin atau kuning, vicodinin atau biru, dan vicosantin atau kuning, yang mana membantu kloroplas berperan dalam mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia yang tersimpan dalam molekul gula. Adapun pigmen lain yang terdapat pada plastida yaitu adalah kromoplas dengan pigmen yang dimiliki berupa warna hijau, sedangkan leukoplas merupakan pigmen yang tidak berwarna yang mana dapat berperan penting dalam pembuatan amilum atau amiloplas dan pembentukan lemak atau lipoplas. Tumbuhan yang memiliki klorofil atau zat hijau daun pasti mengalami proses fotosintesis. Proses fotosintesis sendiri dilakukan di tumbuhan pada plastid, karena plastid merupakan sel yang memiliki banyak pigmen klorofil atau zat hijau daun. Oleh karena itu,
Sayuran hijau sangat baik jika dikonsumsi oleh tubuh karena memiliki kandungan serat yang tinggi dan kaya akan vitamin.